Lelaki biasa di dunia yang terlalu mewah. Rinto berdiri cukup lama di depan cermin kecil di kamar kontrakannya. Ukuran kamar itu tidak lebih dari 3 kali 4 meter. Cat dindingnya sudah mulai mengelupas, dan kipas angin tua di langit-langit berdecit setiap kali dinyalakan. Namun di tempat sederhana itulah Rinto membesarkan mimpi-mimpinya. Usianya 27 tahun. Usia yang bagi sebagian orang sudah dianggap harus mapan, punya rumah, mobil, tabungan, dan rencana masa depan yang jelas. Tapi hidup tidak selalu berjalan sesuai harapan. Rinto hanya mengenakan kemeja polos warna biru tua yang sudah ia setrika rapi. Jam tangan di pergelangan tangannya bukan merek terkenal, hanya hadiah ulang tahun dari seseorang yang sangat ia cintai, Nadia. Nadia adalah bekalnya, perempuan lembut dengan senyum tenang, tapi berasal dari dunia yang sangat berbeda dengannya. Ayah Nadia adalah pengusaha besar. Rumahnya bak istana, mobilnya berganti-ganti, dan pergaulannya berada di lingkaran orang-orang berpengaruh. Sedangkan Rinto, ia hanya anak laki-laki dari keluarga sederhana. Ayahnya buruh bangunan, ibunya penjual gorengan. Sejak kecil, ia terbiasa hidup pas-pasan, tidak pernah meminta lebih, karena ia tahu orang tuanya sudah berjuang sekuat tenaga. Rinto, kamu siap? Suara Nadia terdengar dari ponsel yang tergeletak di kasur. Rinto menarik napas panjang sebelum menjawab. Siap, katanya singkat, meski hatinya tidak benar-benar siap. Hari itu bukan hari biasa. Untuk pertama kalinya, Rinto akan datang ke rumah orang tua Nadia secara resmi, bukan sekadar menjemput atau mengantar, tapi diperkenalkan sebagai calon. Serius, dan justru disitulah kegelisahan Rinto bermula. Ia mencintai Nadia, itu tidak pernah ia ragukan. Tapi ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya sejak lama. Apakah keluarganya bisa menerima aku apa adanya? Bukan sebagai lelaki yang kelak kaya, bukan sebagai menantu ideal di atas kertas, tapi sebagai Rinto, lelaki biasa dengan penghasilan pas-pasan dan masa depan yang masih diperjuangkan. Dalam perjalanan menuju rumah Nadia, Rinto lebih banyak diam. Nadia sesekali melirik ke arahnya. Kamu kenapa? Sejak tadi kelihatan tegang, tanya Nadia lembut. Rinto tersenyum tipis. Enggak apa-apa, cuma mikir aja. Mikir apa? Rinto ragu menjawab. Ia tidak ingin Nadia ikut terbebani, tapi hatinya terlalu penuh untuk dipendam sendiri. Aku cuma takut. Akhirnya ia jujur. Takut kalau orang tuamu cuma melihat aku dari apa yang aku punya, bukan dari siapa aku. Nadia menggenggam tangan Rinto. Ayah dan ibu memang keras, tapi aku yakin mereka bisa melihat ketulusan. Rinto mengangguk, meski hatinya belum tenang. Ia tahu betul, di dunia orang-orang berada, ketulusan sering kalah oleh angka. Mobil mereka memasuki kawasan perumahan elit. Gerbang tinggi, satpam berseragam rapi, dan deretan rumah besar yang tampak seragam namun megah. Rinto menelan ludah. Dunia ini terlalu jauh dari kehidupannya. Saat mobil berhenti di depan rumah Nadia, jantung Rinto berdegup lebih cepat. Rumah itu bukan sekadar besar, itu megah. Halaman luas, pilar tinggi, dan pintu kayu besar seperti pintu rumah bangsawan. Di ruang tamu, ayah Nadia duduk dengan sikap tegap, tatapannya tajam namun tenang. Ibunya duduk di samping, anggun dengan senyum tipis yang sulit ditebak. Ini Rinto. Ya Bu, ujar Nadia. Rinto menunduk hormat. Assalamualaikum, Om, Tante. Ayah Nadia mengangguk singkat. Waalaikumsalam, silakan duduk. Nada suaranya datar, tidak dingin, tapi juga tidak hangat. Percakapan dimulai dengan basa-basi. Pikesham, Rinto ditanya latar belakang keluarga
keluarga dibahas. Setiap jawaban Rinto terasa seperti ujian tak tertulis. Kerja di perusahaan kecil? Tanya ayah Nadia. Iya om, saya masih merintis. Penghasilan cukup? Rinto terdiam sejenak. Cukup untuk hidup sederhana. Tidak ada kebohongan, tidak ada dilebelebikon. Ayah Nadia mengangguk pelan, lalu terdiam lama. Keheningan itu justru terasa menekan. Disitulah Rinto menyadari satu hal. Ia sedang dinilai bukan sebagai lelaki yang mencintai anak mereka, tapi sebagai aset masa depan. Dan di dalam hati Rinto, sebuah tekad perlahan tumbuh. Jika memang aku harus diuji, maka aku ingin diuji apa adanya. Bukan dengan harta, bukan dengan jabatan, tapi dengan kejujuran, sikap, dan harga diri. Ia tidak tahu ujian seperti apa yang menantinya. Ia tidak tahu seberapa keras dunia Nadia akan menekannya. Namun satu hal pasti, Rinto tidak ingin diterima karena harta yang belum ia punya. Ia ingin diterima karena ketulusan yang sudah ia bawa sejak awal. Dan tanpa ia sadari, keputusan itu akan mengubah hidupnya. Selamanya, ujian yang datang tanpa undangan. Sejak pertemuan pertama itu, Rinto tahu hidupnya tidak akan lagi berjalan tenang. Tatapan ayah Nadia Pak Surya terus terbayang di kepalanya. Tatapan yang bukan marah, bukan juga ramah. Tatapan orang yang sedang menimbang layak atau tidak. Beberapa hari setelah kunjungan itu, Rinto dipanggil kembali ke rumah Nadia. Kali ini bukan sekadar makan malam. Nada suara Nadia di telepon terdengar berbeda. Ayah mau ketemu kamu lagi, kata Nadia pelan. Katanya, ada hal penting yang mau dibicarakan. Rinto terdiam sejenak. Hal penting soal apa? Nadia ragu menjawab. Aku juga belum tahu pasti, tapi kayaknya soal masa depan kita. Telepon ditutup. Rinto duduk lama di tepi kasur kontrakannya. Hatinya terasa berat. Ia sadar pembicaraan tentang masa depan dengan keluarga kaya jarang berisi harapan, lebih sering berisi syarat. Sore itu, Rinto datang sendirian. Nadia sengaja tidak menemaninya. Kata Pak Surya, pembicaraan ini hanya untuk lelaki dengan lelaki di ruang kerja yang luas. Pak Surya duduk di balik meja kayu besar. Rak-rak buku berjajar rapi, sebagian besar tentang bisnis dan investasi. Dunia yang asing bagi Rinto. Duduk, Rinto, ujar Pak Surya singkat. Rinto duduk dengan punggung tegak, berusaha terlihat tenang. Pak Surya menatapnya lama sebelum bicara. Kamu tahu kenapa saya memanggil kamu? Belum, Pak, jawab Rinto. Jujur, Pak Surya menyilangkan tangan. Saya ini ayah. Tugas saya bukan cuma menyayangi anak, tapi memastikan masa depannya aman. Rinto mengangguk. Anak saya hidup berkecukupan sejak kecil. Lingkungannya jelas. Masa depannya terarah. Pak Surya berhenti sejenak. Kamu datang dari dunia yang berbeda. Kalimat itu terasa seperti dinding yang tiba-tiba berdiri tinggi. Saya tidak meremehkan, lanjut Pak Surya. Tapi saya perlu tahu, sejauh apa kemampuanmu? Rinto menatap lurus ke depan. Saya sadar posisi saya, Pak, bagus, kata Pak Surya. Karena kejujuran itu jarang. Lalu ujian itu pun dimulai. Saya ingin kamu membuktikan satu hal, ujar Pak Surya. Dalam 6 bulan ke depan, saya ingin melihat kamu bisa hidup mandiri, tanpa bergantung pada Nadia sedikit pun. Rinto terkejut, tapi tetap diam. Tidak boleh ada bantuan, tidak boleh ada fasilitas. Kalau perlu, kamu menjauh dulu dari lingkungan kami. Rinto menelan ludah. Kalau saya gagal, Pak Surya menatapnya tajam. Maka saya akan minta Nadia berpikir ulang. Kalimat itu menghantam lebih keras dari apapun. Sepulang dari rumah itu, Rinto berjalan kaki cukup lama. Ia tidak langsung pulang. Langit sore tampak mendung, seolah ikut merasakan isi dadanya. Ia merasa marah, bukan karena ditantang,
Tapi karena cintanya seolah diukur dengan kekuatan finansial. Namun di balik kemarahan itu, ada tekad yang tumbuh. Kalau ini cara mereka menguji ketulusan, aku akan menjalaninya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Rinto sengaja menjaga jarak dari Nadia, bukan karena tidak cinta, tapi karena ingin jujur pada ujiannya. Ia bekerja lebih keras, mengambil lembur, mengorbankan waktu istirahat, bahkan mulai mencari pekerjaan sampingan di malam hari. Nadia mulai merasa perubahan itu. "Kamu kenapa jadi menjauh?" tanya Nadia suatu malam. "Kalau ada masalah, bilang," Rinto tersenyum lelah. "Aku cuma lagi kejar target hidup." Nadia tidak puas dengan jawaban itu. Hatinya mulai terbelah antara cinta dan tekanan keluarga. Sementara itu, Pak Surya diam-diam mengamati. Ia tidak turun tangan, tapi semua laporan sampai ke telinganya. Dari cara Rinto hidup, cara ia bertahan, sampai caranya menolak bantuan anak. "Itu keras kepala," ujar ibu Nadia suatu malam. "Dikasih jalan, malah memilih jalan terjauh." Pak Surya tidak menjawab. Di dalam hatinya, ia mulai melihat sesuatu yang tidak ia duga. Harga diri, 6 bulan terasa sangat panjang bagi Rinto. Setiap hari seperti berjalan di atas tali. Salah langkah sedikit saja, ia bisa jatuh. Bukan hanya kehilangan Nadia, tapi juga harga dirinya sendiri. Di tengah kelelahan itu, Rinto mulai bertanya pada dirinya sendiri, "Jika nanti aku diterima, apakah benar karena diriku atau karena aku berhasil melewati standar mereka?" Pertanyaan itu menghantui malam-malamnya. Dan tanpa Rinto sadari, ujian sesungguhnya belum dimulai. Apa yang Pak Surya rencanakan selanjutnya jauh lebih berat dari sekadar bertahan hidup. Saat harga diri mulai diuji di depan banyak orang. Hari itu Nadia mengajak Rinto menghadiri acara keluarga besar di rumah neneknya. Acara sederhana sebenarnya, hanya syukuran ulang tahun. Namun bagi Rinto, undangan itu terasa seperti undangan ke ruang sidang. Banyak mata, banyak penilaian. "Aku tahu kamu capek," kata Nadia pelan saat mereka duduk di mobil. "Kalau kamu nggak siap, kita bisa pulang." Rinto menggeleng. "Ini bagian dari hidupmu. Kalau aku mundur terus, kapan aku maju?" Nadia menatap Rinto lama. Ia tahu lelaki di sampingnya sedang memikul beban yang tidak kecil, tapi tetap memilih berdiri. Rumah nenek Nadia penuh dengan tamu. Mobil-mobil mewah berjejer rapi. Para pria mengenakan pakaian rapi, para wanita tampil anggun. Rinto turun dari mobil dengan langkah tenang, meski dadanya berdegup lebih cepat. Sejak masuk halaman, ia sudah merasakan tatapan-tatapan itu. "Itu pacarnya Nadia ya? Kerjanya apa ya? Kelihatannya biasa banget." Bisikan-bisikan itu tidak terlalu pelan untuk didengar. Rinto pura-pura tidak mendengar. Ia tersenyum, menyalami siapapun yang menyapa, menunduk sopan pada orang yang lebih tua. Di ruang tamu, Pak Surya berdiri bersama beberapa kerabat. Saat melihat Rinto, ia hanya mengangguk singkat. Tidak menolak, tapi juga tidak menyambut hangat. Seorang pria muda mendekat, namanya Ardi, sepupu Nadia. Penampilannya rapi, jam tangannya berkilau, dan tutur katanya penuh percaya diri. "Kamu Rinto ya?" "Iya," jawab Rinto. "Kerja di mana sekarang?" tanya Ardi dengan senyum tipis. "Oh," Ardi mengangguk pelan. "Berarti masih belajar ya?" Nada suaranya terdengar ramah, tapi ada sesuatu yang menusuk di baliknya. Tak lama kemudian keluarga berkumpul untuk makan bersama. Rinto duduk di ujung meja.
Ia tidak banyak bicara, hanya menjawab jika ditanya. Seorang tante bertanya, "Rinto, rencananya kapan nikah?" Ruangan mendadak hening. Rinto melihat Nadia sekilas, lalu menjawab dengan tenang, "Kalau sudah siap, Tante. Saya ingin menyiapkan semuanya dengan baik." "Siap itu maksudnya mapan?" tanya yang lain. Rinto tersenyum tipis. "Siap lahir dan batin." Beberapa orang tersenyum, beberapa lainnya saling pandang. Pak Surya hanya diam, mengamati dari kejauhan. Setelah makan, Rinto membantu membereskan piring. Beberapa tamu terlihat heran melihatnya ikut ke dapur. "Biar pembantu saja," ujar seseorang. Rinto menggeleng. "Tidak apa-apa, saya sudah biasa." Di dapur, Ibu Nadia memperhatikannya diam-diam. Cara Rinto membawa piring, caranya bicara sopan pada pembantu, caranya tidak mengeluh meski diremehkan. Namun ujian belum berhenti. Sore menjelang malam, seorang kerabat tanpa sengaja, or maybe sengaja, melontarkan kalimat yang membuat suasana berubah. "Nadia, kamu yakin mau masa depan dengan lelaki yang penghasilannya belum jelas?" katanya sambil tersenyum. Nadia menegang. Rinto menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya. "Saya mungkin belum kaya," kata Rinto dengan suara tenang tapi jelas. "Tapi saya tidak datang untuk mengambil. Saya datang untuk bertanggung jawab." Ruangan kembali sunyi. Pak Surya menatap Rinto lebih lama dari sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Nadia menangis pelan. "Aku capek, Rin. Aku capek harus membela cinta kita terus." Rinto menghentikan mobil di pinggir jalan. "Nadia," katanya lembut, "kalau kamu ingin mundur, aku bisa mengerti." Nadia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kamu mau ninggalin aku?" Rinto menggeleng cepat. "Aku cuma gak mau kamu terluka karena pilihanku." Diam panjang menyelimuti mereka. Malam itu Rinto pulang dengan perasaan campur aduk. Ia merasa kecil, diremehkan, tapi juga merasa lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, di rumah besar itu Pak Surya berdiri di balkon. Ibu Nadia mendekat. "Dia berbeda," kata sang ibu pelan. "Tidak seperti yang lain." Pak Surya menghela napas. "Justru itu yang membuatku ragu, sekaligus penasaran." Di sisi lain kota, Rinto duduk sendirian di kamar kontrakannya. Ia menatap langit-langit yang retak, lalu tersenyum pahit. "Kalau ini harga dari mencintai dengan jujur, aku akan tetap bertahan." Namun ia belum tahu, keputusan Pak Surya berikutnya akan memaksa Rinto memilih bertahan dengan segala luka atau mundur dengan kepala tegak. Pilihan yang terasa lebih berat dari kehilangan. Beberapa hari setelah acara keluarga itu, Nadia berubah. Ia tidak lagi sering menelepon. Pesannya singkat-singkat. Senyumnya pun terasa dipaksakan. Rinto bisa merasakannya, meski Nadia berusaha menutupi. Suatu sore, Nadia mengajak Rinto bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang dulu sering mereka datangi saat segalanya masih terasa ringan. "Ayah mau kita bicara serius," kata Nadia pelan setelah mereka duduk. "Besok malam, di rumah." Nada suaranya tidak memberi ruang untuk bertanya. Malam itu, Rinto datang dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ia sudah menyiapkan dirinya untuk kemungkinan terburuk, tapi tetap berharap ada keajaiban kecil. Di ruang tamu, Pak Surya duduk berhadapan dengan mereka. Kali ini, Nadia duduk di tengah, seolah menjadi penyeimbang dua dunia yang saling bertabrakan. "Rinto," ujar Pak Surya membuka pembicaraan, "saya sudah cukup lama mengamati kamu." Rinto mengangguk. "Saya tahu, Pak.
Pak Surya menarik nafas dalam. Kamu pria yang sopan. Kamu bekerja keras. Itu saya akui. Ada jeda. Dan jeda itu justru terasa paling menegangkan. Tapi, lanjut Pak Surya. Hidup bukan hanya soal niat baik. Ada tanggung jawab besar yang harus kamu pikul jika menikah dengan anak saya. Rinto menggenggam tangannya sendiri di bawah meja. Saya tidak ingin Nadia hidup dalam kesulitan, kata Pak Surya tegas. Karena itu, saya sudah menyiapkan pilihan. Rinto menoleh ke arah Nadia. Wajahnya pucat. Arman, kata Pak Surya. Anak dari rekan bisnis saya. Usianya hampir sebaya. Pendidikannya jelas. Masa depannya terjamin. Kalimat itu jatuh seperti palu. Nadia berdiri. Yah, Nadia nggak minta ini. Pak Surya menatap putrinya. Ayah melakukan ini demi kamu. Rinto akhirnya bicara. Suaranya tenang. Meski dadanya terasa sesak. Pak, kalau ini soal waktu dan proses, beri saya kesempatan. Pak Surya menggeleng. Kesempatan sudah saya beri. 6 bulan. Dan hasilnya belum cukup bagi saya. Keheningan menyelimuti ruangan. Rinto berdiri perlahan. Saya mengerti, Pak. Nadia menatapnya panik. Rinto, jangan. Ia menatap Nadia dengan senyum yang menenangkan. Dia, dengarkan aku. Ia menoleh kembali pada Pak Surya. Kalau keberadaan saya hanya membuat Nadia terjepit, saya memilih mundur. Kata mundur itu terasa pahit, tapi jujur. Malam itu berakhir tanpa pelukan, tanpa janji. Hanya air mata yang tertahan dan langkah yang terasa berat. Hari-hari setelahnya menjadi sunyi. Rinto benar-benar menjauh. Ia menghapus kebiasaan lama, menelepon Nadia sebelum tidur, menunggu pesan darinya, membayangkan masa depan bersama. Ia memilih sibuk, terlalu sibuk untuk merasakan rindu. Sementara itu, Nadia mulai diperkenalkan dengan Arman. Pria itu sopan, cerdas, dan sempurna di mata keluarga. Tapi setiap senyumnya terasa kosong. Aku merasa seperti sedang menjalani hidup orang lain, kata Nadia pada ibunya suatu malam. Ibunya terdiam. Kadang yang benar memang terasa menyakitkan, katanya pelan. Namun jauh di lubuk hati, sang ibu mulai ragu. Benarkah ini yang benar? Di sisi lain kota, Rinto bekerja tanpa henti. Ia tidak ingin menangis, tidak ingin jatuh. Ia ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia bisa berdiri meski kehilangan yang paling berharga. Suatu malam, ia duduk di kamar kontrakannya, memandangi foto lama dirinya dan Nadia. Ia tidak menangis. Ia hanya tersenyum kecil. Kalau memang cintaku harus berhenti di sini, gumamnya. Biarlah berhenti dengan terhormat. Namun takdir belum selesai dengan Rinto. Pak Surya diam-diam masih memperhatikannya. Laporan tentang Rinto sampai ke telinganya. Tentang kerja kerasnya, tentang penolakannya pada jalan pintas, tentang caranya memilih pergi tanpa membuat keributan. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya, hati Pak Surya goyah. Mungkin, aku terlalu cepat menilai. Namun saat itu, semuanya sudah terlanjur berjalan. Dan untuk memperbaiki satu kesalahan, dibutuhkan keberanian yang jauh lebih besar. Bangkit tanpa seorang, berjalan tanpa janji. Hari-hari Rinto berjalan seperti mesin. Bangun pagi, bekerja, pulang malam, lalu tidur tanpa mimpi. Tidak ada lagi pesan sudah makan atau telepon sebelum tidur. Kesunyian menjadi teman yang paling setia. Awalnya, Rinto pikir ia kuat. Tapi ternyata, kehilangan bukan sesuatu yang bisa dilupakan hanya dengan menyibukkan diri. Suatu malam, Rinto duduk di lantai kamar kontrakannya. Lampu redup, hujan turun di luar. Dadanya terasa sesak, bukan karena lelah, tapi karena rindu yang tidak tahu harus kemana. Ia menangis, untuk pertama kalinya sejak ia memilih mundur. Bukan tangisan keras, hanya air mata yang jatuh perlahan. Tangisan lelaki yang tahu kapan harus kuat dan kapan boleh rapuh. Keesokan harinya, Rinto bangun dengan mata sembab, tapi tekad yang berbeda. Ia sadar satu hal, jika ia terus berdiri di tempat yang sama, luka itu tidak akan pernah sembuh.
Ia mulai mengambil keputusan besar. Rinto mengajukan pengunduran diri dari pekerjaannya. Banyak yang terkejut. Di usia 27, di kondisi yang tidak stabil, keputusan itu dianggap nekat. "Kamu yakin?" tanya atasannya. "Saya yakin," jawab Rinto singkat. Ia memilih menerima tawaran lama dari temannya, membangun usaha kecil di pinggiran kota. Tidak besar, tidak mewah, tapi jujur dan penuh resiko. Hari-hari Rinto kembali diisi keringat dan kegagalan. Pernah rugi, pernah hampir menyerah, pernah makan hanya dengan nasi dan telur. Namun di setiap kelelahan itu, ia merasa hidup. Ia merasa sedang membangun sesuatu dari nol. Bukan untuk membuktikan pada siapapun, tapi untuk dirinya sendiri. Sementara itu, di rumah besar keluarga Nadia, suasana tidak seindah yang diharapkan. Nadia semakin sering diam. Arman mungkin sempurna di mata orang lain, tapi tidak pernah benar-benar hadir di hatinya. "Kamu selalu melamun," kata Arman suatu sore. "Aku cuma capek," jawab Rinto singkat. Ibunya mulai menyadari perubahan itu. Setiap kali nama Rinto disebut, mata Nadia selalu berkaca-kaca. Suatu malam, sang ibu memberanikan diri bicara pada Pak Surya. "Ya, aku rasa kita salah," katanya pelan. "Anak kita tidak bahagia." Pak Surya terdiam lama. "Aku hanya ingin yang terbaik." "Kadang yang terbaik bukan yang paling aman," jawab sang ibu. Di sisi lain, usaha kecil Rinto mulai menunjukkan hasil. Tidak besar, tapi cukup untuk membuatnya bernapas lebih lega. Ia tidak mengabari Nadia. Ia tidak ingin kembali dengan membawa angka, seolah cinta harus dibuktikan dengan nominal. Namun kabar tentang Rinto sampai juga ke telinga Pak Surya. Bukan dari laporan resmi, tapi dari cerita orang-orang yang melihat kerja kerasnya. "Dia menolak investor besar," kata seorang rekan bisnis. "Katanya ingin tumbuh pelan-pelan." Pak Surya terdiam. Di malam yang sepi, Pak Surya duduk sendiri di ruang kerjanya. Untuk pertama kalinya, ia membuka kembali ingatan tentang masa mudanya. Tentang dirinya yang dulu juga memulai dari nol. Ditolak, diremehkan, dan keras kepala. "Apakah aku lupa dari mana aku berasal?" gumamnya. Sementara itu, Rinto berdiri di depan cermin yang sama di kamar kontrakannya. Wajahnya lebih tirus, tapi matanya lebih tenang. Ia tidak tahu apakah jalannya akan bertemu kembali dengan Nadia. Ia tidak lagi mengejar itu. Yang ia kejar sekarang adalah satu hal, menjadi lelaki yang tidak perlu berpura-pura untuk diterima. Dan tanpa ia sadari, langkah kecilnya sedang membawa perubahan besar. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang yang pernah meragukannya. Pertemuan yang tidak pernah direncanakan. Sore itu hujan turun pelan. Tidak deras, tapi cukup untuk membuat jalanan basah dan udara terasa dingin. Rinto baru saja menutup toko kecilnya lebih awal. Badannya lelah, tapi hatinya justru terasa ringan. Ia berjalan menuju warung kopi di ujung jalan, tempat ia biasa duduk sejenak sebelum pulang. Di sudut ruangan, ia melihat sosok yang sangat ia kenal. Nadia. Rinto berhenti melangkah. Dadanya seolah ditarik kuat. Sudah berbulan-bulan ia tidak melihat wajah itu secara langsung. Rambut Nadia sedikit lebih pendek, wajahnya terlihat lebih kurus, dan matanya tetap sama, dalam dan penuh cerita. Nadia juga melihat Rinto. Ia berdiri perlahan, ragu, seolah tidak yakin apakah yang dilihatnya nyata. "Rinto?" Suaranya bergetar. Rinto mengangguk kecil. "Hai Nadia." Tidak ada pelukan, tidak ada air mata langsung jatuh. Hanya dua orang yang pernah saling mencintai, kini berdiri dengan jarak yang penuh makna. Mereka duduk berhadapan. Kopi dipesan. Hening menyelimuti beberapa detik pertama. "Aku dengar kamu buka usaha sendiri," kata Nadia akhirnya. "Iya, kecil-kecilan," jawab Rinto. Nadia tersenyum tipis. "Kamu selalu seperti itu, meremehkan perjuanganmu sendiri." Rinto tidak membalas. Ia menunduk sebentar, lalu menatap Nadia. "Kamu kelihatan capek." Nadia tertawa kecil, tapi matanya berkaca-kaca. "Aku memang capek,
Tapi cukup untuk menyadari bahwa perasaan itu belum sepenuhnya hilang. Sebelum berpisah, Nadia berkata lirih, "Ayah mau ketemu kamu." Rinto terdiam. Untuk apa? Aku juga nggak tahu. Tapi kali ini beda. Beberapa hari kemudian, Rinto kembali duduk di hadapan Pak Surya. Ruangan itu masih sama. Meja kayu besar, rak buku tinggi. Tapi suasananya berbeda. Pak Surya terlihat lebih tua. Tidak lemah, tapi lebih tenang. "Saya minta maaf," kata Pak Surya tanpa basa-basi. Dua kata itu membuat Rinto terdiam. "Saya terlalu keras," lanjut Pak Surya. "Saya lupa bahwa hidup bukan hanya soal kesiapan materi." Rinto menarik napas panjang. "Saya tidak pernah marah, Pak. Saya hanya ingin jujur." Pak Surya mengangguk. "Saya melihat kamu memilih pergi tanpa membuat Nadia harus memilih. Itu bukan hal yang mudah." Hening sejenak. "Aku ingin kamu tahu," kata Pak Surya. "Nadia menolak perjodohan itu." Rinto menatapnya terkejut. "Dia bilang," lanjut Pak Surya pelan, "kalau ia harus kehilangan segalanya, ia lebih memilih kehilangan kenyamanan daripada kehilangan dirinya sendiri." Pak Surya berdiri. Untuk pertama kalinya, ia menundukkan kepala sedikit di hadapan Rinto. "Kalau kamu masih mau, saya tidak akan menghalangi." Rinto pulang dengan perasaan yang bercampur. Bahagia, takut, ragu. Ia tidak ingin kembali karena restu yang datang terlambat. Malam itu Rinto bertemu Nadia lagi. Mereka berjalan di trotoar tanpa tujuan. "Aku tidak ingin kamu kembali hanya karena ayahku berubah," kata Nadia jujur. "Aku ingin kamu kembali kalau kamu memang masih ingin." Rinto berhenti berjalan. Ia menatap Nadia lama. "Aku pergi dulu bukan karena aku menyerah," katanya pelan, "tapi karena aku ingin kembali sebagai diriku sendiri." Nadia menangis. Kali ini tidak ditahan. Malam itu tidak ditutup dengan janji. Tidak ada kepastian. Hanya dua hati yang akhirnya jujur pada diri masing-masing. Namun Rinto tahu, satu langkah terakhir masih harus diambil. Langkah yang akan menentukan apakah kisah ini berakhir sebagai luka atau pelajaran. Diterima apa adanya. Pagi itu Rinto membuka tokonya lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, jalanan belum ramai. Ia berdiri sejenak di depan pintu, menatap papan nama sederhana yang ia pasang sendiri. Usaha kecil itu belum besar, tapi dibangun dengan kejujuran dan kerja keras. Untuk pertama kalinya, Rinto merasa benar-benar berdiri di atas kakinya sendiri. Ia tahu, hari itu akan menjadi hari penentuan. Siang menjelang, Nadia datang. Bukan dengan pakaian mewah, bukan dengan sopir. Ia datang sendiri, sederhana. Senyumnya gugup, matanya penuh harap. "Ayah dan ibu mau datang ke sini sore nanti," kata Nadia pelan. "Mereka ingin melihat hidupmu, bukan mendengarnya dari cerita." Rinto terdiam sejenak, lalu mengangguk. "Silahkan," katanya tenang. Sore itu, Pak Surya dan istrinya datang tanpa rombongan, tanpa formalitas berlebihan. Mereka masuk ke toko kecil Rinto, melihat bagaimana ia melayani pelanggan, bagaimana ia berbicara sopan, bagaimana ia menepati janji. Pak Surya tidak berkata apa-apa, ia hanya mengamati. Seorang pelanggan tua datang dan mengucapkan terima kasih. "Anak muda ini jujur," katanya. "Kalau barang rusak, dia ganti tanpa banyak bicara." Kalimat sederhana itu justru terasa paling berat di telinga Pak Surya. Setelah toko tutup, mereka duduk bersama. Tidak ada meja besar, hanya kursi plastik dan minuman hangat. "Rinto," ujar Pak Surya akhirnya, "kalau boleh jujur, dulu saya ingin menantu yang bisa menjamin hidup anak saya." Rinto menatapnya dengan tenang. "Itu wajar, Pak. Tapi hari ini," lanjut Pak Surya, "saya melihat lelaki yang bisa menjamin ketenangan." Kalimat itu membuat Nadia menunduk, menahan air mata. Pak Surya berdiri, lalu menatap Rinto dengan mata yang berbeda. Bukan sebagai calon menantu yang diuji, tapi sebagai lelaki yang dihormati. "Saya tidak bisa menjanjikan hidup Nadia akan selalu mudah," kata Pak Surya. "Tapi saya percaya,
Bersamamu, dia akan selalu merasa pulang. Untuk pertama kalinya, Pak Surya mengulurkan tangan. Rinto menyambutnya dengan penuh hormat. Hari itu tidak ada pesta, tidak ada pernyataan besar, hanya restu yang datang dengan tenang. Beberapa bulan kemudian, Rinto dan Nadia menikah secara sederhana. Tidak mewah, tapi hangat. Orang-orang datang bukan karena nama besar, tapi karena doa. Dalam sambutannya, Pak Surya berkata pelan, "Saya pernah mengira harta adalah sejalannya. Hari ini, saya belajar, karakter adalah warisan terbaik." Rinto mendengarnya dengan mata berkaca-kaca. Di malam hari setelah akad, Rinto dan Nadia duduk berdua. Tidak banyak bicara. Mereka hanya saling menggenggam tangan. "Kamu tidak pernah berubah," kata Nadia pelan. "Kamu hanya membuktikan bahwa kamu tidak perlu berubah." Rinto tersenyum. "Aku hanya ingin dicintai sebagai diriku sendiri." Dan disitulah cerita ini berakhir. Bukan tentang lelaki miskin yang menjadi kaya, bukan tentang keluarga kaya yang kalah, melainkan tentang ketulusan yang tidak pernah berteriak, tentang harga diri yang tidak dijual, dan tentang penerimaan yang lahir bukan dari harta, tapi dari hati. Tamat.